Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Fadila Nur Rahmawati, Magister Akuntansi selaku dosen mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam 2, dan yang saya hormati kepada teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Nur Tamimi Husna, NIM 630201900061, Indirotul Nur Arifah, NIM 630202000022, dan Kirana Rahmadanti, NIM 630202000026. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keuangan Islam pada masa globalisasi dan masa depan keuangan Islam di Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu definisi keuangan Islam, yang kedua yaitu prinsip dasar keuangan Islam, yang ketiga yaitu sejarah keuangan Islam, yang keempat praktek keuangan Islam, yang kelima perkembangan keuangan Islam dan peluang dan tantangan keuangan Islam. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sistem yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Sistem keuangan Islam merupakan sistem yang menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk atau keuangan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi, semua kegiatan pada keuangan Islam itu harus berdasarkan pada syariat Islam. Keuangan Islam ini dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang pertama yaitu kebebasan bertransaksi. Nah, dalam keuangan Islam ini kita dibebaskan untuk bertransaksi, namun harus didasari dengan suka sama suka, dan tidak ada yang salah satunya terzalimi. Dan dalam bertransaksi ini harus dilakukan dengan akad yang sah, dan bertransaksi tidak boleh dilakukan pada produk yang haram. Yang kedua yaitu bebas dari maghrib, maisir atau judi, horor atau penipuan dan atau ketidakjelasan, dan riba pengembalian tambahan dengan cara yang salah. Yang ketiga yaitu bebas dari upaya pengandalian, merekayasa, dan memanipulasi harga. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang dan memadai, akurat, agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Yang keempat yaitu pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terganggu. Oleh karenanya, pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Yang selanjutnya yaitu sejarah keuangan Islam. Sejarah keuangan Islam ini sendiri bertitik tolak dari Al-Quran dan Hadis yang telah diperhatikan pada zaman Nabi Muhammad SAW pada abad klasik yang mengalami perkembangan dan pasang surut hingga zaman modern ini. Meskipun berangkat dari realisasi interpretasi para ulama dan intelektual muslim yang bersifat kultural, perkembangan keuangan Islam dipengaruhi oleh konstelasi ekonomi global dan dipengaruhi oleh kemampuan politik negara-negara Islam baik skala global maupun nasional. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Indirotul Nur Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indirotul Nur Arifah akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Yang pertama di sini dalam praktiknya sendiri, lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga non-bank dan lembaga bank. Yang pertama adalah lembaga non-bank, dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada pegadaian syariah, kemudian ada asuransi syariah, pasar modal syariah, baitul mal wa tamwil, dana pensiun syariah, dan yang terakhir ada koperasi syariah. Kemudian sedangkan lembaga bank sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kemudian pada slide ini
Saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah bank, yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajemen investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip wadiah atau titipan, kemudian mudharabah atau bagi hasil, dan ijarah atau sewa. Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai lembaga bank yang kedua, yaitu BPRS atau Badan Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, melainkan BPRS hanya simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito, serta pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan syariah. BPRS banyak juga bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk saling mendukung. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sendiri maksudnya adalah BPRS dilarang untuk menerima simpanan berupa giro dan dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dilarang melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha pengasuransian, dan dilarang melakukan usaha sebagaimana di luar kegiatan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berikutnya adalah mengenai beberapa macam lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama ada asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua ada Baitul Mal wa Tamwil, yang merupakan suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sendiri. Beberapa fungsi dari pasar modal syariah yaitu memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Selanjutnya yang keempat ada pegadaian syariah, yang merupakan perjanjian menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Kata ron menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, dan menahan, sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang. Kemudian yang kelima ada koperasi syariah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal. Yang terakhir ada dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2013, DSN MUI menerbitkan Fatwa Nomor 88 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, dan Fatwa DSN MUI Nomor 99 tentang anuitas syariah untuk program dana pensiun. Saya Kirana Ramadanti, NIM 026 akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan. Yang akan saya sampaikan yaitu laporan pengembangan keuangan syariah. Nah, laporan pengembangan keuangan syariah itu sendiri diterbitkan oleh pihak OJK dan hal ini merupakan salah satu wujud dari
komitmen yang dibuat oleh OJK untuk mendorong perkembangan industri keuangan syariah dengan cara menyusun informasi yang lengkap dan juga menyeluruh. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perkembangan dari tahun ke tahun tentang keuangan syariah di Indonesia. Dapat dilihat di PowerPoint, yaitu yang pertama di tahun 2019, aset keuangan syariah Indonesia sebesar 1.468,07 triliun, dan di tahun 2020 itu meningkat menjadi 1.801,40 triliun. Dan di tahun 2020 itu sendiri terdapat jumlah institusi keuangan yang mencapai 461 institusi. Kemudian di tahun 2020 itu aset dapat diketahui bahwa aset itu tumbuh sebesar 22,71%. Dan di tahun 2021 bertepatan dengan tahun kedua pandemik, aset keuangan syariah itu mampu tumbuh karena rakyat Indonesia masih tetap menjalankan perekonomian seperti biasa, dan perekonomian aset Indonesia itu tumbuh menjadi 2.050,44 triliun rupiah dengan jumlah institusi yang meningkat yaitu mencapai 471. Di tahun 2020, aset keuangan syariah itu diketahui tumbuh sebesar 22,71%. Nah, di posisi teratas itu aset keuangan syariah mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu pada pasar modal syariah sebesar 59,74%. Kemudian disusul posisi kedua yaitu perbankan syariah sebesar 33,80%. Kemudian di posisi ketiga yaitu IKNB syariah sebesar 6,46%. Untuk selanjutnya di tahun 2021 yang bertepatan dengan tahun kedua pandemi COVID-19, posisi teratas tetap di pasar modal syariah sebesar 60,27%. Di posisi kedua yaitu perbankan syariah sebesar 33,83%. Dan di posisi ketiga yaitu IKNB syariah sebesar 5,90%. Untuk prospek keuangan di tahun 2022 mendatang, OJK menerbitkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia atau yang disingkat dengan MPSJKI, dan itu masa berlakunya tahun 2021 sampai 2025. Ini mengarahkan untuk kebijakan yang strategis yang selaras dengan pembangunan nasional. MPSJKI di tahun 2021-2025 itu dapat menjadi acuan untuk pelaku industri sehingga memberi poin plus untuk perekonomian nasional, di mana nantinya akan berfokus pada penguatan ketahanan daya saing, kemudian pengembangan ekosistem jasa keuangan, dan juga akselerasi transformasi digital. Karena mayoritas penduduk di Indonesia itu beragama Muslim dan juga didukung oleh kokohnya bangunan konstitusi negara dan juga ideologi ekonomi Pancasila, hal ini sejalan dengan ekonomi Islam. Kemudian peluang yang selanjutnya yaitu Indonesia ikut serta dalam berbagai kelompok negara seperti G20, MEA, dan APEC. Kemudian yang ketiga itu konstitusi negara dan ideologi ekonomi Pancasila itu sejalan dengan ekonomi Islam. Selanjutnya yang terakhir didukung oleh lembaga ekonomi dan juga undang-undang dan undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Selain itu, pemerintah juga harus proaktif dalam melakukan terobosan yang mengantisipasi pasar bebas seperti dengan menerapkan core business dan juga produk unggulan yang tepat di suatu daerah sehingga menonjolkan dari ciri khas suatu daerah tersebut. Di sisi lain, terdapat tantangan yang harus kita hadapi di masa yang akan datang. Yang pertama itu produk yang harus sesuai dengan pasar ASEAN, sehingga sesuai dengan kebutuhan produk di sana itu apa, sehingga mampu bersaing. Kemudian yang kedua, efisiensi usaha lembaga keuangan syariah itu harus mampu beroperasi secara efisien. Yang ketiga, daya saing sumber daya manusia. Di sini kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia oleh alam, dapat digunakan secara efisien. Kemudian yang keempat, menjaga kepentingan bisnis dan juga kepentingan nasional. Pada dasarnya, tantangan nyata yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan Indonesia yaitu bersaing
dengan negara lain yang mungkin secara teknologi lebih mumpuni, lebih baik. Terlebih juga masyarakat ekonomi ASEAN yang memberi peluang persaingan bebas, arus perdagangan barang ataupun jasa, yang juga termasuk tenaga kerja profesional seperti akuntan, ahli perbankan, dan juga yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.